Shalom adik-adik. Wah, gimana kabar kalian? Udah bosen ya di rumah terus? Sama Kak Osu juga bosen di rumah. Tapi mau gimana lagi? Karena ada virus yang nakal, jadi kita harus tetap ada di rumah ya. Jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan, jaga kebersihan juga ya. Nah, hari ini kita akan beribadah. Nah, sebelum kita beribadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, supaya kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Allah untuk kasih dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat kan? Luar biasa ya. Nah, kita sama-sama memujikan ya. Kita mau tanya kabar orang-orang yang di sekeliling kita. Siapa yang di samping? Papa, Mama, Uti, Kakung, Opa, Oma. Nah, kita mau sapa mereka, kita mau nyanyikan apa kabar. Ya, siap ya? Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Oke, bisa ya adik-adik? Tapi kita nggak pakai gaya. Kalau kalian mau pakai gaya, boleh sama orang yang di samping kalian ya. Ada kakek, nenek, papa, mama, atau om tante ya. Caranya seperti ini. Kalau apa kabar, karena nggak usah punya teman ya. Apa kabar? Salaman sama mereka ya. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan ya. Oke, siap ya? Kita nyanyikan lagi ya, 2 kali ya. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Nah, udah cari yang lain belum? Adik-adik masih ingat nggak? Ini minggu lalu kita cerita tentang apa ya? Iya betul, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ceritanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang menang atas maut. Tuhan Yesus nggak mati selama-lamanya, tapi Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Ku menang, ku menang. Siap ya? Sudah hidup bagi kita semua. Nah, Tuhan Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, kita mau naikkan satu pujian lagi ya, Kudaki-daki. Tahu lagunya kan? Pakai gerakan ya, kita mulai dari jongkok dulu ya. Siap ya? Oke. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi.
lagi. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di mana lagi? Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi, ayo? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Nah, karena ada Tuhan Yesus yang berserta dengan kita, jadi nggak boleh takut lagi, nggak boleh sedih lagi, karena nggak bisa keluar, karena nggak bisa main sama teman-teman yang lain, tapi kita tetap bersuka cita ya. Nah, adik-adik, siapa yang sini pernah khawatir, pernah takut? Aduh, gimana ya sekolahku? Duh, gimana ya aku nggak bisa main sama teman-temanku? Nah, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena burung pipit aja yang nggak pernah menanam, tapi Tuhan pelihara loh. Nah, yuk kita mau naikkan satu pujian ya, burung pipit, oke? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus dengarkan itu baik-baik. Dengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Terus dipikir di sini, kemudian meresap dalam hati kita, dan kita harus melakukannya dan berbuah. Oke, kita mau nyanyikan satu pujian firman Tuhan ya. Siap ya, pakai gerakan lo ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebentar. Tapi kalau berbuahnya tuh adik-adik, buah itu dari besar dulu apa dari kecil dulu? Dari kecil kan? Nah, kita mau bikin dari kecil dulu, nanti sampai buahnya ya. Kita mau berbuah yang buahnya. Oke? Kita mau pujikan lagi ya. Siap ya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kalau besar, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi.
firman Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Sehat kan? Nah, Kak Citra juga sehat. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari Kak Citra akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti firman yang disampaikan dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Kak Citra akan menyampaikan firman dari Kitab Yohanes. Nah, yuk kita buka Alkitabnya. Kita akan baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, teman-teman, masih ingat tidak ceritanya Kak Cantik minggu lalu? Wah, Kak Cantik cerita apa ya minggu lalu ya? Masih ada yang ingat? Ya benar, Kak Cantik bercerita tentang Yesus menampakkan diri di Emmaus. Nah, hari ini Kak Citra akan melanjutkannya. Cerita tentang Yesus menampakkan diri di danau pantai Tiberias. Nah, teman-teman,
Pernah sedih nggak? Pernah sedih ya? Kalau Kak Citra sedih itu pernah Kak Citra punya anjing, terus anjingnya mati. Jadi Kak Citra sedih sekali karena anjingnya mati dan Kak Citra sudah tidak bisa memelihara anjing itu lagi. Seperti murid-murid Tuhan Yesus juga, murid-murid Tuhan Yesus juga sangat sedih. Dia sedih sekali karena dia merasa bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tidak akan bertemu lagi dengan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengira bahwa Tuhan Yesus tidak akan bertemu lagi dengan murid-muridnya. Nah, tetapi waktu itu saat murid-muridnya sedang berkumpul, mereka mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah berjanji kalau dia akan menemui kita di pantai Danau Tiberias. Akhirnya mereka menunggu di sana sangat lama. Tapi ternyata tidak ada. Tuhan mungkin tidak akan datang ini. Nah, kemudian Petrus bilang ke sama temannya bahwa dia akan pergi ke pantai untuk menangkap ikan. Nah, Petrus bilang, aku hendak menangkap ikan. Lalu teman-teman yang lainnya, murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya juga ikut bersama dengan Petrus untuk menangkap ikan. Mereka akhirnya naik perahu dan pergi ke pantai. Nah, semalaman mereka menunggu, semalaman mereka menebarkan jala, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada ikan satupun yang masuk ke dalam jala mereka. Sampai larut malam dan mereka pun capek. Kok nggak ada ikan ini? Nah, tapi teman-teman, mereka tidak tahu ketika sampai pagi di sana di pinggir pantai ternyata ada seseorang yang berdiri di sana dan murid-murid Tuhan tidak tahu kalau itu adalah Tuhan. Nah, dan mereka mereka melihat bahwa di sana ada orang, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu orang yang di pinggir ini, Tuhan Yesus ini bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kau mempunyai lauk pauk?" Nah, mereka bilang, "Tidak ada, karena kami semalaman tidak mendapatkan ikan. Kami sudah menebarkan jala, tapi tidak mendapatkan satupun ikan." Nah, lalu kata Tuhan Yesus dari pinggir pantai, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Tebarkan jalamu ke kanan." Nah, lalu mereka mengikuti. Coba kita tebarkan jalannya ke kanan. Lalu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Jalannya sampai penuh, tapi tidak koyak. Nah, terus ada satu murid yang tahu dan ingat bahwa itu adalah Tuhan. Itu Tuhan, ada yang berkata seperti itu. Nah, akhirnya Petrus yang mendengarnya langsung cepat-cepat turun dari perahu dan mendatangi Tuhan. Akhirnya mereka semua pergi ke darat dan melihat bahwa sudah ada Tuhan Yesus yang sedang di darat, di pinggir pantai, sedang membakar ikan dan ada rotinya juga. Nah, lalu Tuhan mengundang murid-muridnya dan berkata, "Mari makan dan sarapanlah." Nah, akhirnya mereka pun merasa senang karena mereka bisa melihat Tuhan lagi dan bertemu dengan Tuhan lagi. Nah, mereka akhirnya,
berarti Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi murid-murid itu tidak tahu bahwa selama ini Tuhan itu selalu dekat dengan mereka, selalu ada di sekitar mereka. Nah, mereka sudah tidak sedih lagi loh teman-teman. Mereka sudah senang, sudah gembira, sukacita. Karena mereka sudah melihat Tuhan, sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, apakah teman-teman akan selalu sedih? Sedih nih, aku soalnya nggak bisa lihat Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung sekarang, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita. Nah, Tuhan itu mati tidak untuk mati selamanya, tapi Dia bangkit dan naik ke surga. Dan sampai sekarang Tuhan Yesus pun berada dekat di antara kita semua. Nah, teman-teman, sukacita tidak? Teman-teman bersukacita? Apakah teman-teman masih merasakan sedih karena Tuhan itu tidak ada di sekitar sini? Atau bagaimana? Teman-teman ada yang merasakan sedih, merasakan tidak ada teman? Jangan takut, karena Tuhan Yesus itu tidak mati untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita. Oke, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk firman yang telah disampaikan. Kita akan berdoa untuk negara kita. Kalau kita yang masih harus di rumah terus, kita masih harus ibadah secara online, tapi kita harus selalu bersukacita ya, karena Tuhan selalu hadir di rumah kita, di tempat kita beribadah, dimanapun kita melakukan kegiatan di rumah, Tuhan Yesus pasti ada di dekat kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan bersukacita karena Engkau tidak mati untuk selamanya, tapi Engkau berada di hati kami, di dekat kami, setiap kami melakukan semua kegiatan kami. Tuhan, kalau kami masih harus belajar di rumah, harus melakukan aktivitas semuanya di rumah, dan harus beribadah di rumah juga Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa segera bertemu, berkumpul, dan juga dapat beribadah dengan teman-teman kami yang lainnya. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, mau memberkati negeri kami ini, sehingga negeri kami ini boleh terbebas dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, kalian tadi sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang, Kak Nat ingin ngajakin adik-adik semua untuk bikin sebuah aktivitas. Nah, di aktivitas kali ini, kita akan belajar bahwa Tuhan itu selalu ada di dekat kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, di sini Kak Nat menyiapkan satu lembar kertas yang berukuran tebal. Kalian bisa memakai kertas jenis apa aja kok. Kemudian, di sini Kak Nat punya foto Kak Nat. Hehehe. Nah, kalian bisa memakai foto kalian juga ya. Atau kalau jika tidak ada, kalian bisa menggambar seorang perempuan atau seorang laki-laki yang menggambarkan diri kalian. Kemudian, di sini Kak Nat punya lem dan spidol sebagai alat tulisnya.
Kemudian yang terakhir adalah gunting. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menggambar tangan kita di kertas putih ini ya teman-teman, seperti ini. Dan kita akan menggunakan spidol yang sudah kita siapkan untuk menggambar. Nah, di langkah kali ini kalian bisa minta tolong ayah atau ibu untuk menggambar tangan supaya tangan yang dihasilkan berukuran besar. Nah, cara menggambarnya seperti ini. Jadi, kalian bisa taruh tangan kalian di atas lembar kertas yang sudah disiapkan tadi ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita gunakan spidol ini untuk menjiplaknya. Nah, adik-adik, setelah tadi kalian gambar, jadinya kan seperti ini. Sekarang tiba saatnya, waktunya kita mau gunting. Nah, untuk langkah ini, kalian juga bisa minta bantuan orang tua ya, supaya nggak menaikkan tangan kalian. Kita gunting seperti ini ya, mengikuti pola yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau sudah digunting seperti ini, jadinya akan seperti ini teman-teman. Tara, nah, kalian sudah membentuk tangan kita seperti ini, tangan yang sangat besar. Sekarang kita akan menempelkan foto. Di sini ada foto Kanat. Kalian boleh pakai foto kalian sendiri-sendiri atau kalian membuat gambar wanita atau laki-laki yang menggambarkan diri kalian. Kita akan menempelkan foto ini di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan menempelkan dengan menggunakan lem. Kanat menempelkan dulu ya. Kita tempelkan di lemnya, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, sudah jadi kan aktivitas kita hari ini. Jadi ini tuh melambangkan tangan Tuhan yang selalu ada di dekat kita. Foto yang kita tempel ini melambangkan diri kita. Nah, ini maksudnya adalah bahwa Tuhan itu senantiasa ada di dekat kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Sekarang sebelum kita mau mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa ya, yang akan Kak Ana pimpin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dan penyertaanmu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah anak Tuhan melalui fasilitas video yang boleh kami nikmati. Kiranya Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengarkan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersyukur sekali Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan aktivitas dari Kak Nat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.